Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore sedulur semua, teman-teman, Bapak Ibu yang kami hormati. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Kembali lagi dengan kami channel Setia Farm. Saya Hermawan. Video terakhir di channel kami kemarin adalah behind the scene syuting si Otan. Tapi entah kenapa banyak dari sedulur semua yang menginginkan untuk si Panut di BBS, di review, diliput dong, seperti itu. Nah, oke, tapi sebelum saya bercerita tentang si Panut, nanti saya mengajak sedulur semua, teman-teman, untuk jalan-jalan bersama si Panut, berjemur juga nanti, dan mencari tempat yang indah. Jangan kemana-mana, jangan di skip, tetap di channel Setia Farm. Oke teman-teman, setelah ini saya akan mengajak sedulur teman-teman semua untuk mengeluarkan si Panut dan kita akan jalan-jalan. Tapi sebelumnya nanti saya akan ditemani oleh Mas Ipan biar lebih asik. Mas Ipan, ikut yuk. Ayo Panut, kita jalan-jalan, kita keliling desa, biar kamu tidak penat. Kamu depan atau saya yang belakang? Oke. Indahnya. Ayo Panut, jalan-jalan. Seperti ini sedulur semua. Jadi rutinitas kegiatan yang ada di kandang Setia Farm, kalau saya di rumah maupun saya tinggal kuliah, itu pasti setiap habis makan pagi secara gantian sapi akan diajak jalan-jalan. Dengan tujuan apa? Nanti selain untuk memberikan rasa nyaman atau sapi refreshing gitu ya, jadi melatih gerak otot si kaki sendiri. Kalau kita kandang selama hidup atau di dalam kandang cuma makan tidur, nanti takutnya ketika sapi mau dikeluarkan atau mau dijual dan lain sebagainya ke luar kota ataupun daerah yang cukup jauh, kaki biasanya itu kram lah. Yang jelas tidak sesuai harapan seperti itulah. Ini tujuan seperti ini adalah tidak lain memberikan rasa nyaman pada sapi itu sendiri. Ayo Panut. Nah, oke teman-teman sedulur, saya sudah tiba di tempat yang sejuk. Nanti ngopi bareng sama Panut, bercerita sedikit tentang Panut, biar Panut mencari pemandangan yang indah, yang baru. Yuk Panut, yuk. Ini adalah tempat terindah bagi seorang sapi atau seekor sapi, tanah pasir, sapi PO khususnya. Ini mau di mana Mas Ipan? Nah, kamu wet show, saya wet apa ini namanya? Kamu wet show itu? Oke, sedulur semua, alhamdulillah saya sudah berada di tempat yang indah, yang sejuk bersama Mas Panut. Nanti saya akan bercerita sedikit tentang sejarah Mas Panut di dalam suasana yang sejuk ini. Waduh. Jadi secara singkat Mas Panut sendiri adalah Mas Panut kelahiran dari Kebumen asli, sapi ras Kebumen, dan jenisnya adalah PO atau peranakan ongol. Lalu Mas Panut itu sendiri adalah sapi yang
periodenya hampir bersamaan dengan si Margo dan si Margi. Si Margo itu tunggangan yang tangguh, Margi juga tunggangan yang tangguh. Kedua-duanya sudah terpisah, dan si Panut juga tunggangan yang tangguh, tapi tunggangan bagi para betina. Nah, singkatnya secara sedikit, jadi si Panut adalah pejantan tangguh pada saat itu beberapa periode di Kabupaten Kebumen. Lalu setelah menyelesaikan tugasnya sebagai pejantan yang unggul, yang tangguh, saya pindahkan kandang yang ada di belakang yang ada di belakang rumah makan Setia, dan saya fokus untuk digemukan. Akan tetapi mungkin belum tiba saatnya untuk kontes, jadi belum ada waktu untuk kontes. Gak apa-apa. Lalu si Panut sendiri, kenapa mempunyai nama Panut? Jadi pada saat itu memang 3 ekor Margo Margi Panut itu, satu orang yang memberikan nama itu beliau Mbah Kromo atau tetangga saya. Beliau memberikan nama 3 ekor itu Panut, Margo Margi dengan penuh arti pastinya sedulur. Jadi luar biasa, kan tetapi saya lupa artinya. Dan si Panut sendiri kenapa masih ada di kandang Setia Farm belum dijual? Ya karena masih sayang pastinya, masih cinta, dan insya Allah nanti kalau memang dibutuhkan untuk pejantan tangguh akan saya kembalikan lagi ke Kabupaten Kebumen. Dan kalau memang sudah cukup, nanti sekiranya tetap saya gemukan, tetap saya stay di kandang dulu sampai tiba saatnya si Panut benar-benar siap untuk tampil di depan kaca seperti itu sedulur semua. Tadi kita sudah bercerita sejarah sedikit tentang si Panut, tapi ada yang kurang ini sedulur. Jadi berapa sih umur si Panut, berapa berat badan si Panut? Untuk umur si Panut itu sendiri, ya karena saya tidak tahu lahirnya, ya kemarin juga kebetulan tidak tanya kepada yang punya langsung. Untuk saat ini, detik ini juga si Panut sudah poel 2 pasang. Sudah poel 2 pasang, dan untuk bobotnya untuk saat ini belum ditimbang, tapi timbangan terakhir hampir 2 bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu lebih lah, 1 bulan lebih, itu di angka 760-an sekian. Jadi insya Allah dengan kondisi seperti yang kita lihat bersama, nanti harapannya untuk tahun yang akan datang, untuk periode yang akan datang, Panut bisa menjadi sapi yang berkualitas di kandang Setia Farm. Harapan kami semua, yang pertama sehat, yang kedua si Panut bisa jinak, yang sudah jinak sekarang cuma bisa membanggakan, bisa diajak but gawe seperti itu, bisa menjadi sapi yang primadona di kandang kami pastinya ya. Dan si Panut adalah sapi siap tunggang, siap untuk kawin, buat gerobakan juga oke, semuanya insya Allah siap. Tapi untuk saat ini karena memang ya kalau dibilang repot-repot, kalau dibilang slow juga slow terus, belum sempat untuk memberikan perawatan yang ekstra khusus untuk si Panut. Maksudnya biasanya kan kalau slow saya selalu gerobak lah, kita jalan-jalan sama si Panut lah. Next time kita akan berikan waktu yang lebih untuk sapi-sapi yang ada di kandang Setia Farm. Semuanya, tidak ada pilih kasih, tidak ada yang ini harus ini, yang itu tidak harus itu, yang kurus dibiarin saja, yang gemuk digemukkan lagi, enggak. Semuanya perawatan sama, tidak ada yang dipilih kasih. Seperti itu. Jadi secara singkat untuk si Panut sudah, umur sudah, berat badan sudah. Semoga pemirsa semua, subscriber semua, adik-adik terutama ini terobati rasa kangennya tentang si Panut, dan rasa penasarannya sudah ada. Seperti ini si Panut. Insya Allah next time, lusa mungkin bulan yang akan datang, nanti kita akan berikan ya apa ya tentang si Panut, yang jelas yang indah-indah. Nanti kalau memang waktunya bener-bener slow, free gitu, nanti keluarga Setia Farm full, ya mungkin akan jalan-jalan atau gimana. Yang jelas ikuti terus setiap video kami yang ada di Setia Farm, dan mantap.
Oke sedulur semua, tadi kita sudah banyak cerita tentang si Panut. Sekarang ada yang tertinggal ini, spek si Panut atau apa ya, body si Panut. Nanti kita akan lihat satu persatu bagaimana untuk si Panut. Tapi nanti akan saya duduk di sini sambil bercerita. Mulai dari ujung kepala, ujung tanduk, mohon maaf. Ujung tanduk itu nominus, dambaan bagi setiap pecinta gerobak. Alasannya apa? Ya mungkin kalau pecinta gerobak sudah tahu alasannya sendiri, jadi tidak perlu disebutkan. Untuk tanduk, lalu untuk kepalanya, bagi kami, bagi keluarga kandang Setia Farm, itu untuk kepalanya ya pol gantengi gitu loh, karena ada wibawa-wibawanya keriput-keriput gitu, padahal masih muda, insya Allah masuk. Lalu untuk si moncongnya kayak Mickey Mouse, makanya pasti rakus, bener Mas Iwan? Nah, rakus kan. Telinganya ada sedikit berbau sapi, pastinya karena sapi. Telinganya juga jos, mantap. Ya seperti itulah telinga sapi PO. Yang diinginkan adalah seperti itu. Itu untuk telinga sapi PO. Ke bawah sedikit gelambirnya, atau bahasa sini, bahasa kami, gombele. Gombele cukup tebal. Mungkin bisa menyimpulkan sendiri sedulur semua. Dilihat gombele masih berlipat-lipat, masih cukup banyak dan masih tebal. Insya Allah nanti kedepannya masih bisa ya yang indah-indah lah harapannya, seperti itu. Yang penting sehat dulu. Kita tarik lagi ke belakang atas, ke punuknya kembang turi luar biasa. Nanti ya mungkin kalau belum short ya sedulur semua, pokoknya saat ini saya masih sayang, masih cinta. 2 tahun lagi, wah jos banget, sudah ada hitam-hitamnya, punuknya luar biasa nanti. Sudah, wah kayak putri tidur itu loh. Ke belakang lagi untuk gegernya, iganya, bahasa sini itu iga tapak mejo, jadi lebar. Kan ada sapi ada 2 ya, iga guwong sama iga selonjor. Nah itu bahasa sinilah, mungkin bahasa di tempat lain berbeda pastinya. Yang jelas ada 2 tipe untuk sapi, iganya yang kecil sama iga yang lebar. Nah kebetulan si Panut ini adalah iganya lebar, nanti bisa dilihat iganya lebar, bisa buat ngopi. Jadi luar biasa untuk gegere dada bagian atas, seperti itu. Kita tarik ke bawah, kelamin bisa dilihat sendiri, karena pejantan pastinya kelaminnya juga mumpuni, luar biasa. Telurnya 2, syarat sah untuk kurban. Lalu nanti kaki terakhir, apalagi ya, pantatnya lebar, karena pantat itu menyesuaikan dengan iga atas atau dada atas. Tinggal ngisi. Untuk ekornya itu dambaan kami. Kenapa? Besar, kecil seperti itu. Nah yang terakhir kaki, 4 kaki ini bisa dilihat bareng. Kakinya jos. Yang pertama kakinya, kaki depan itu ros-rosannya gede, ros-rosannya panjang. Itu untuk kalau gerobak, untuk tunggang lebih kuat. Lalu untuk tracae hitam pasti karena HPPO. Nah ini uniknya, istimewanya tracanya tebal, tidak tipis. Jadi kalau mau buat apa-apa kerja, mau buat gerobak, mau buat gerobak lagi tanpa dikasih sepatu masih kuat, karena tebal. Itu baik depan maupun belakang tebal semua untuk tracae. Iya, yang masih kurang sifatnya. Sifatnya Panut itu sapi yang jujur. Kalau nggak percaya dicek aja. Sapi jujur itu takut dengan manusia. Maksudnya apa? Dia kalau diberikan instruksi ya udah manut dan tidak akan, maksudnya tidak akan nantang gitu kan. Kadang ada sapi memang karakternya ketika ditantang dia akan nantang balik, ada. Nah kalau yang sapi seperti itu mohon maaf, di kandang kami belum masuk, dikarenakan ya carinya yang memang benar-benar mau dijinakkan, karena tidak semua sapi itu mau diajak kerjasama pastinya, seperti itu. Tapi insya Allah untuk yang ada di kandang kami, terutama Panut ini cukup takut dengan manusia. Maksudnya dia kalau diberikan hoi itu udah lari gitu. Tapi kalau dikasih instruksi insya Allah sak manut ya, seperti itu.
Oke teman-teman, kita sudah jalan-jalan tadi, sudah berjemur, sudah bercerita juga tentang si Panut. Sekarang wayai pulang. Ayo Mas Panut, kita pulang. Tarik sih. Oke, itu dia tadi cerita singkat sejarah si Panut sedulur semua. Semoga bisa mengobati rasa kangen rasa rindu kita semua. Terima kasih sudah setia menonton channel kami. Jangan lupa untuk mendukung channel ini, tekan like, komen, subscribe juga. Berikan komentar positif yang paling baik, saran, kritik yang mendukung, yang memberikan semangat untuk semuanya pastinya. Terima kasih sudah menonton channel kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.